Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sahabat semuanya di mana saja berada. Kini saya Abah Husni 2 channel. Kebetulan pada malam hari ini saya bertemu dengan Ketua KIS Arta Kabupaten Purwakarta yang menggalakkan dan mengelola, yaitu KIS Arta. Beliau namanya Kang Agus Firdaus. Nanti saya akan bertanya tentang sejarah berdirinya komunitas KIS Arta. Selamat menyimak. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama untuk saksikan cuplikan peragaan memperkenalkan batik iket yang diperagakan oleh Sanggar salah satu di Kabupaten Purwakarta. Selamat menyaksikan cuplikan batik iket Purwakarta yang dikelola oleh KIS Arta. Sejauh ngawanohkeun kasadayana karya iket batik tulis anu parantos medal jantan karya disanggar sareng galeri batik tulis Gapura Caraka. Anu kahiji Gapura Caraka versi anu kedua Gapura Caraka versi kedua anu katilu Gapura Caraka Pulwarna antara putri Datu. Anu kaopat motif pangandelna Talaga Asih. Marupi karya batik tulis karya kreator batik tulis Kipandu Suhendi. Mangga kapayun Kipandu. Nyangakeun hatur uli kasadayana mugia kapayuna KIS Arta langkung lanjeur. Yayasan Gapura Caraka Purwakarta langkung lanjut karya-karya sanggar sareng galeri batik tulis Gapura Caraka langkung ieu langkung nyebar ka paparan Nusantara mugia tunun. Saya ingin menggali kepada Kang Agus sebagai Ketua KIS Arta tentang berdirinya KIS Arta yang berada di Kabupaten Purwakarta. Rasul, menjauhi Dayana, simpuling, pupuk KIS Arta, komunitas iket Sunda area Purwakarta. KIS Arta terbentuk secara resmi 30 Januari 2022. Latar belakang berdirinya, saya menerima mandat dari PUMA, Puhu Utama Komunitas Iket Sunda atau Ketua Pusat. Beliau mengenal saya juga udah beberapa tahun ke belakang sebelum terbentuk.
dan menyarankan untuk membentuk Kis Arta karena saya dinilai oleh beliau sebagai salah satu pencinta atau pemakai ikat yang konsisten. Karena Kis Arta belum terbentuk, beliau menyarankan untuk membentuknya waktu itu sekitar 19 Desember 2021. Ada obrolan dengan beliau dan mempersiapkan untuk membentuk dengan cara menyusun kepengurusan sementara untuk di Istrenan nantinya. Dan alhamdulillah ada rekan-rekan yang mau bergabung, dan untuk menandainya dibentuk grup Facebook dulu, terus grup WA, dan berkembang alhamdulillah. Di antaranya ya, yang sebagai anggota awal atau perintis itu tokoh di sini itu Abah Nana ya, salah satu. Beliau konsisten mendukung dari awal sampai sekarang. Kis Arta udah 2 tahun, dan alhamdulillah dari perjalanan 2 tahun Kis Arta sampai sekarang kita simultan untuk berkegiatan mensosialisasikan ikat Sunda ke berbagai kalangan, khususnya anak sekolah dengan ada kegiatan rutin Sabtu Minggu di Taman Surawisesa. Kis Arta itu apa sih? Komunitas ikat Sunda area Purwakarta. Selama perjalanan berdiri dari 2022 sampai sekarang telah diperkenalkan bentuk-bentuk yaitu ikat. Kira-kira ada berapa puluh nama ikat khas Sunda itu? Kalau satu persatu banyak puluhan. Tapi dari sekian banyak itu dari komunitas juga ngasih standar edukasi. Ada namanya ikat buhun atau lama, ada ikat kiwari, ada ikat praktis, ada ikat kolaborasi, ada ikat tuan muda. Ikat buhun itu ikat yang dari ratusan tahun belakang masih lestari sampai sekarang. Nah, di antaranya yang suka dipakai para peserta barang-barang semplak, parekos jengkol, tulang apa, parekos nangka. Itu di antaranya Ikat buhun. ikat buhun yang menjadi dasar pembentukan ikat kiwari. Inspirasi untuk pembentukan ikat kiwari. Kalau ikat kiwari dari perjalanan komunitas itu dari tahun 2000 ke sini banyak seniman-seniman punya inspirasi untuk membentuk wanda, sebutnya wanda ikat baru yang mempunyai filosofi masing-masing. Kalau ikat buhun itu pada umumnya yang sudah ikat jadi. Nah, itu masuk pada ikat buhun atau kiwari. Jadi ada beberapa spesifikasi ya. Kalau warna itu bentuk dari komunitas itu standarnya ikat pasagi segi 4 ya. Ikat buhun ada, ikat kiwari juga ada yang dari segi 4 itu ikat lembaran. Ya kalau kreasi ikat praktis itu ya kreasi baru jelasnya ya. Kalau untuk motif, nah kalau motif itu dari yang buhun itu biasanya 2, yang putihan sama hitam warna. Kalau yang standar itu biasanya ada motif atau motif batik biasanya dengan modang, ada kotak tengah putih, ada kotak di tengahnya. Nah, salah satu contoh yang sedang dipakai oleh Pak Ketua masuk pada ikat apa nih? Kalau wanda bentuk ini maksudnya ikat kiwari, namanya Makuta Purwa. Jadi rekaan dari umat terutama. Jadi melambangkan khas Purwakarta, Makuta Purwa ini. Itu selama perjalanan Ketua sudah ada berapa personil yang sudah bergabung ke Kis Arta, khususnya yang berada di Kabupaten Purwakarta. Tidak menutup kemungkinan yang bergabung juga di luar Kabupaten Purwakarta. Untuk sekarang ya,
terlepas dari naik turunnya aktivitas anggota, kalau yang tercatat di grup ada sampai 40 orang. Nah, cuma untuk aktivitas rutin antara 5 sampai 6 orang yang aktif. Dan untuk luar daerah, jadi KIS itu per area. Kalau di luar area ada lagi, seperti KIS Karawang ada KIS Akar namanya. Komunitas Cina area Karawang, Cimahi, Bandung, Tasik, Pangandaran, Garut ada masing-masing area ada KIS-nya. Untuk mensosialisasikan kepada publik atau warga masyarakat, yang paling berat itu di bagian apanya? Kalau saya selama ini perjalanan ya, diambil enjoy aja. Jadi emang kendala itu kan kalau ke anak-anak itu ada yang cepet tanggap, ada yang nggak mau, ada yang malu-malu. Jadi ya kita mensikapi kendala itu ya dengan enjoy aja. Ya tentunya bahwa KIS Arta ini adalah untuk memberikan sosialisasi atau memperkenalkan ya, bahwa iket itu tidak hanya satu nama iket, tentunya macam-macam nama iket. Nah, hal itu dengan tujuan utamanya agar warga masyarakat bisa membedakan nama-nama iket tersebut. Kira-kira sudah ada berapa nih yang sedang dikelola oleh KIS Arta? Kalau yang dari Bun ya biasa yang untuk praktik itu parekos jengkol, tulang napak, parekos nangka, barang bang semplak, kole nyangsang. Terus yang kiwarinya Makuta Purwa, Makuta Wangsa, Makuta Mega, Makuta Naga, Hanjuang Langtung, Campa Kaligar, dan masih banyak lagi gitu ya. Tapi yang saya sebutnya itu yang sering diperagakan, sering dipakai oleh saya atau anggota yang lain. Mudah-mudahan apa yang sedang digeluti dan dikelola oleh KIS Arta mendapat sambutan baik dari warga masyarakat itu sendiri, dan tentunya juga ditopang oleh pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Mudah-mudahan budaya yang ada di negara kita ini adalah merupakan budaya alat pemersatu bangsa. Tentunya berharap mudah-mudahan kita semua menghormati, menghargai, dan paling utama adalah untuk melestarikan seni budaya yang ada di kita, seni budaya asli Indonesia. Tentunya seni budaya ini muncul dari akar rumput yang paling bawah. Mudah-mudahan ya, saya minta doanya kepada rekan sahabat semuanya, KIS Arta ini tetap menjulang, tetap lestari, dan tentunya bisa alat untuk menyampaikan informasi bahwa iket di Sunda itu macam-macam namanya. Dan jangan lupa mohon dukungan untuk KIS Arta, serta jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen-komennya di Abah Husni 2 channel. Dan pesannya kira-kira bagaimana Kang Agus? Pesannya terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan KIS Arta, baik secara personal, kelembagaan, dan khususnya kita sudah didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan fasilitasi untuk sosialisasi di Taman Surakarta setiap Sabtu Minggu, dan itu bisa menjadi tujuan untuk rekan-rekan manapun untuk mengenal iket bisa datang ke sana. Pemirsa semuanya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.